Selamat siang Bu, di sini saya Grace Hanisara Tambubolon dengan NIM 032021 024 ingin menjelaskan anatomi fisiologi sistem imun dan hematologi. Imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan terhadap zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi, dan metabolisme terhadap zat asing atau produknya. Imunologi merupakan bidang ilmu yang luas dan menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena biomedik. Organ utama dalam sistem imun yang pertama susum tulang. Susum tulang merupakan jaringan limpatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T dan limfosit B yang ini. Yang kedua, kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea, di rongga pada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak yang ini. Yang ketiga, limfa yang ini. Limfa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Limfa terdiri dari dua bagian yaitu pulp merah dan pulp putih. Yang keempat, kelenjar getah bening yang ini. Di mana kelenjar getah bening ini adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Adapun organ lain dari sistem imun, yang pertama adenoid yang ini. Adenoid terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung ini memenuhi faring adenoid, muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Yang kedua, amandel dan tonsil. Amandel dan tonsil merupakan jaringan limpatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Adapun fisiologi sistem imun. Susum tulang itu berfungsi untuk bertanggung jawab untuk memproduksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Yang kedua, kelenjar timus yang berfungsi untuk memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Yang ketiga itu limfa yang berfungsi sebagai berkontribusi pada produksi sel fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Yang keempat itu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berfungsi untuk menyaring darah. Kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstitial yang hadir pada antara sel-sel tubuh manusia. Fungsi adenoid adalah yang ini, adalah menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Yang kedua adalah amandel dan tonsil yang berfungsi untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Cara kerja sistem imun. Sistem imun adalah perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi, bakteri, dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lainnya dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc tersebut disebut dengan antigen ataupun substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen yang disebut dengan antibodi. Antigen dapat berubah benda asing, tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat atau misalnya penisilin atau protein hewani dan nabati yang termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang
terjadi dapat disebut dengan antigen antibodi. Ketika reaksi tersebut terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut dengan imunitas, di mana keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut. Introduksi, persuasi, dan resepsi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah untuk selanjutnya mengalahkan kepada imunoglobulin. Untuk selanjutnya akan diolah dan pecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu, limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari 2 spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B telah akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin GA-MDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitotoksik, dan T supresor. Dalam kondisi ini yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit T akan menimilasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen yang menjadi serpin asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan sel cytotoxicity atau ADCC. Nah, selain itu sel limfosit juga bekerja dengan sel NK atau natural killer, di mana sel dendritik ini tidak dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut dengan perforin. Dalam beberapa kondisi khusus sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell atau APC alias penyajian antigen, di mana sedangkan sel limfosit ini bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut.